Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syahrul Mustafa. Kali ini kita akan mencoba membahas apakah Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansah layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Meski pemilihan presiden masih berlangsung lama, tetapi sejumlah kalangan sudah mulai melakukan berbagai survei, dan dari hasil survei maupun isu-isu yang beredar, salah satu nama yang cukup potensial dan banyak juga dibicarakan adalah masuknya Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansah sebagai calon presiden. Ya, kalangan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Kebangsaan atau FPK yang diketuai juru bicaranya oleh Ahmad Nawawi mengatakan bahwa setidaknya ada 5 figur kepala daerah di Indonesia yang layak dan potensial untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan dari kelima gubernur tersebut disebut pula nama Gubernur NTB. Nama Gubernur NTB yakni Dr. Zulkifli Mansah. Selain Dr. Zulkifli Mansah, ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian juga ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan ada Gubernur Jatim Hopipa Indar Parawansa. Jika melihat dari 5 kepala daerah yang masuk dalam teropong Forum Pemuda Kebangsaan sebagai calon Presiden Republik Indonesia ini, nampaknya memang nama Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansah ini sangat menarik untuk diperbincangkan, karena kita tahu bahwa jumlah pemilih di NTB memang tidak banyak, jumlahnya tidak seperti di Pulau Jawa, ya, di Jawa Barat atau DKI atau Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Tetapi kalau dilihat dari track record Dr. Zulkifli Mansah, beliau sesungguhnya bukan hanya representasi politik dari masyarakat NTB, bahwa beliau juga merupakan representasi politik dari masyarakat Banten. Pada pemilihan gubernur Banten tahun 2006, Dr. Zulkifli Mansah yang ketika itu berpasangan dengan Marissa Haque, ya, itu berada pada posisi kedua dalam pemilihan gubernur langsung di Banten, dan saat itu jumlah perolehan suaranya sekitar 32%, sedangkan pemenang sekitar 40-41%, hanya selisih sedikit saja. Dan Dr. Zul mampu memenangkan di 3 kabupaten kota di Provinsi Banten saat pemilihan gubernur saat itu, yakni Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang. Sehingga dari aspek geopolitik, sesungguhnya Dr. Zul ini mewakili pula Provinsi Banten, sehingga ada 2 kekuatan yang secara politik, saya kira geopolitik ini akan memperkuat posisi dari Gubernur NTB. Bahkan kalau kita katakan bahwa Dr. Zulkifli Mansah ini bisa juga menjadi representasi Sunda Kecil, Bali, NTT, dan NTB, dan juga merupakan representasi dari Indonesia Timur, sehingga secara geopolitik beliau menjadi
salah satu calon presiden 2024 yang potensial bisa memenangkan pertarungan politik, dan jika tentu saja PKS sendiri bisa menyelesaikan kebijakan politik untuk menetapkan siapa calon presiden dari PKS sejak dini. Nah, jadi memang agak berbeda dari keempat kepala daerah lainnya yang memang mereka umumnya berasal dari Jawa dan kemudian menjadi gubernur di Jawa. Tetapi Dr. Zul ini lama juga tinggal di Banten, kemudian juga mewakili masyarakat Banten, menjadi wakil rakyat di DPR RI sejak tahun 2004 sampai 2018 kemarin, sampai dia terpilih kemudian jadi gubernur. Dia tetap terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Banten, sehingga secara politik saya kira poros politik yang kekuatan politik yang dimiliki oleh Dr. Zul secara geopolitik sudah cukup representasi dari perwakilan Indonesia Timur atau Sunda Kecil yang digabungkan dengan Banten. Jadi jika memang Gubernur NTB maju sebagai calon presiden, saya kira kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat harus bangga dan berbesar hati dan harus memiliki keyakinan politik yang kuat karena keberadaan Dr. Zulkifli Mansah yang selama ini bisa menjadi representasi dari semua wilayah. Kita tidak perlu ragukan lagi saya kira soal kapasitas beliau. Pengalaman beliau sebagai lembaga legislatif dari tahun 2004 sampai 2018, kemudian juga pengalaman beliau menjadi gubernur NTB, pengalaman beliau menjadi aktivis mahasiswa, ketua BEM Universitas Indonesia, kemudian juga dengan latar belakang pendidikan doktoral yang bukan sekedar dokter biasa, tetapi beliau adalah lulusan dari luar negeri. Dan dengan integritasnya beliau yang sejauh ini beliau bersih dari praktek KKN, menjadi juga garansi untuk Indonesia ke depan. Bicara soal kepemimpinan masa depan Indonesia, saya kira ini adalah eranya kaum muda. Dr. Zul yang baru berusia sekitar 48 tahun dengan pengalamannya yang begitu luas, yang begitu hebat, bahkan dalam jangka waktu yang singkat kalau kita feedback atau mereview kembali proses pilkada di NTB, waktu awal beliau hadir di NTB sebagai gubernur, mungkin banyak orang yang tidak mengenal Dr. Zul, dan tingkat elektabilitasnya beliau pada awal itu mungkin hanya sekitar 5% saja orang yang mengenal Dr. Zul. Tapi kapasitas dan pengalaman beliau akhirnya mampu mendongkrak elektabilitas dalam jangka waktu yang singkat dengan berbagai strategi dan metode yang digunakan dalam pemilihan gubernur. Pada akhirnya beliau berhasil terpilih sebagai gubernur NTB. Saya yakin bahwa bisa saja mungkin sebagian masyarakat Indonesia
di luar provinsi Banten atau di luar provinsi NTB belum mengenal sosok dari Zulkifli Mansyah, atau justru sebaliknya mereka jauh lebih mengenal Dr. Zulkifli Mansyah. Terlepas dari itu semua, saya kira kehadiran Dr. Zul sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 dari perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah suatu kebanggaan. Ini momentum besar yang harus diambil oleh masyarakat NTB, karena pemilu 2024 merupakan pemilu tanpa incumbent. Jokowi sudah tidak mungkin lagi maju, sehingga ini menjadi satu arena bebas. Dan saya berharap koalisi Gubernur NTB dengan Anies Baswedan betul-betul terjadi. Kalau ini bisa dikawinkan, Anies berpasangan dengan Bang Zul atau sebaliknya, ya itu saya kira pasangan yang sangat ideal. Ya, mau nomor 1 mau nomor 2 itu terserah, tetapi dua paket ini antara Anies dan Dr. Zulkifli Mansyah harus bersatu. Ini dua kekuatan yang saya kira sangat dahsyat. Ya, Bang Zul sebagai aktivis sekaligus ketua BEM UI, ya begitupun Pak Anies. Ya, kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya sebagai aktivis dan ketua DPM dari UGM, saya kira itu luar biasa di zaman itu. Mereka sama-sama orang yang juga memiliki pendidikan di luar negeri. Mereka pernah juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi hebat di Indonesia. Dan jikalaupun saat ini katakanlah Provinsi NTB belum bergerak cepat maju, kita harus sadari bahwa ketika beliau terpilih menjadi Gubernur NTB, kita masyarakat NTB langsung dihadapkan pada dua bencana besar. Pertama adalah gempa. Ya, setelah gempa berakhir dan kita baru mau mulai bangkit, kita dihadapkan dengan serangan COVID-19. Sehingga mungkin target-target dalam RPJMD banyak yang harus terkoreksi dan dievaluasi kembali. Tetapi terlepas dari kekurangan yang ada pada diri beliau selama menjabat sebagai Gubernur NTB, saya kira berbagai ide gagasan inovatif yang dikembangkan oleh Dr. Zulkifli Mansyah sebagai Gubernur NTB sudah cukup baik. Salah satunya beliau meletakkan dasar-dasar perubahan melalui pendidikan. Saya kira ini salah satu jalan untuk menuju peradaban baru, meskipun mungkin hasilnya tidak langsung dinikmati, tapi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, apalagi banyak masyarakat NTB yang kuliah di luar negeri, di universitas ternama, selain akan meningkatkan sumber daya manusia NTB, tentu saja juga akan memperluas jaringan kerjasama nantinya Provinsi NTB dengan luar negeri. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, dari agama manapun, suku manapun, partai manapun, untuk
sama-sama mendukung putra asli NTB untuk maju sebagai calon presiden. Karena ini sejarah pertama bagi masyarakat NTB apabila berhasil mendorong Dr. Zulkifli Mansyah sebagai calon presiden, terlebih lagi dapat memenangkan pertarungan nanti pada pemilihan presiden 2024, maka sejarah baru bagi Indonesia. Semoga kita masyarakat NTB berkenan untuk saling bahu-membahu, bekerja sama, bergandeng tangan untuk mendukung Dr. Zulkifli Mansyah sebagai calon presiden. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum